Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Fitri di materi pendidikan agama Islam di semester 2. Baik teman-teman, sekarang Miss Fitri mau tanya nih, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah duha. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami materi. Yuk kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab yang kelima, yaitu tentang makna sholat. Yuk langsung saja kita simak videonya. Tonton sampai akhir ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab yang kelima, yaitu tentang makna sholat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu sholat fardu. Nah teman-teman, sholat fardu itu sama seperti sholat wajib atau sholat 5 waktu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, di dalam surat Al-Kautsar sudah dijelaskan bahwasanya manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rezeki. Oleh karena itu, manusia wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, penuh dengan ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam sebuah tuntunan disebutkan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika teman-teman melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah, maka teman-teman tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Nah teman-teman, tahukah teman-teman mengapa makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar? Ya, makna sholat ialah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dermawan. Kemudian, apa hubungannya dengan surat Al-Kautsar? Hubungannya adalah bahwa makna surat Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut. Mari bersama-sama kita pahami makna surat Al-Kautsar satu persatu. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Nikmat yang teman-teman terima diantaranya yaitu nikmat dapat bersekolah dan dapat belajar dari rumah seperti saat ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan rajin ibadah sholat 5 waktu. Ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, melaksanakan sholat itu harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Semua yang kita lakukan harus selalu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat, ia tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke makna sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah hukumnya wajib, sehingga sholat itu disebut sebagai tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Sholat juga adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna sholat juga sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bentuk ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar atau perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, membawa manusia ke jalan yang lurus, keselamatan dan jalan yang diridhoi Allah. Yang keempat, sebagai benteng pertahanan dari perbuatan yang tidak terpuji. Nah, teman-teman, agar sholat kita menjadi sah dan sempurna, kita harus melaksanakan tata cara sholat yang baik dan benar. Di antaranya yaitu ada syarat sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Yuk langsung saja kita pelajari satu persatu. Syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya yaitu tidak sah. Syarat-syarat sholat terbagi dua. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu artinya sudah cukup umur. Bagi laki-laki yang sudah baligh yaitu biasanya ketika ia sudah berumur 12 tahun. Jika perempuan, tandanya yaitu ketika sudah menstruasi atau haid. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Nifas itu artinya darah yang keluar ketika sesudah melahirkan ya teman-teman. Yang kelima sadar. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Ya, ketika sholat aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk batas aurat laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai dengan lutut. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan yaitu tidak sah. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu.
Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Nah, teman-teman, tumakninah itu artinya diam sejenak atau teman-teman tidak terburu-buru ketika melaksanakan gerakan sholat. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Nah, disebut juga duduk tasyahud akhir yaitu dengan sebutan duduk tawarruk. Yang ke-10 yaitu membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13 tertib atau teratur. Selanjutnya sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah sholat terbagi dua. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, artinya sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan. Yang pertama yaitu membaca doa iftitah, yang kedua membaca ta'awuz, yang ketiga membaca surah setelah surat Al-Fatihah, yang keempat mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang kelima mengucapkan takbir ketika ruku, sujud, dan bangun dari sujud. Yang keenam mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Yang ketujuh membaca doa ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan membaca tasyahud awal. Yang kesembilan mengucapkan salam yang kedua. Selanjutnya ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang kelima, duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri pada rakaat pertama dan ketiga. Yang keenam, duduk tasyahud awal atau disebut juga dengan duduk iftirosh. Yang ketujuh, menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Nah, semoga teman-teman apa yang teman-teman pelajari hari ini dapat bermanfaat, khususnya untuk sholat teman setiap hari ya. Selanjutnya yaitu tugas. Kerjakan di buku paket halaman 59 sampai dengan 60 bagian A dan B. Nanti tugasnya difoto dan dikirim ke guru agamanya masing-masing. Oke? Terima kasih. Baik teman-teman, untuk materi hari ini cukup ya. Semoga setelah teman-teman melihat video tentang makna sholat, teman-teman sholatnya semakin rajin, semakin khusyuk, dan tentunya ikhlas dalam mengerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim ke guru agamanya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.